Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Tahukah kalian jika pasukan Zionis yang difasilitasi dengan persenjataan lengkap dan canggih itu, sebenarnya tak sehebat seperti pemberitaan banyak media. Memang selama ini tentara Zionis mengaku ingin menghancurkan Hamas, namun kenyataannya mereka justru membunuh orang tak bersalah, dan menghancurkan bangunan yang bahkan tak bisa melukai mereka. Yang paling terbaru mereka kembali menghancurkan rumah ibadah yaitu Masjid Istiqlal Indonesia yang ada di Gaza. Pertanyaannya, apa alasan Zionis Israel menghancurkan masjid yang dibangun oleh orang Indonesia itu? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sudah bukan rahasia lagi sepanjang konflik Hamas-Israel berlangsung, Zionis Israel merupakan satu-satunya pihak yang lebih banyak dan lebih sering melanggar hukum humaniter internasional. Menurut salah seorang dosen hubungan internasional Hestutomo Restu Kuncoro, tentara Zionis setidaknya telah melanggar beberapa aturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 selama mereka berkonflik dengan Hamas. Bagi kalian yang baru mendengar, dua konvensi barusan, Konvensi Jenewa dan Den Haag sendiri, adalah dua dokumen penting berisi berbagai pasal yang mengatur peperangan, serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, dan wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Nah, adapun aturan-aturan yang dilanggar Zionis Israel, pertama pasal 59 Konvensi Jenewa yang menetapkan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat konflik untuk memfasilitasi kerja Palang Merah dan organisasi kemanusiaan serupa dalam memberi bantuan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik. Zionis Israel dianggap melanggar pasal tersebut sebab mereka beberapa kali secara sengaja menutup akses tempat masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Kedua, pasal 18 Konvensi Den Haag tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, lalu pasal 19 Konvensi Den Haag tentang penghormatan terhadap hukum dan kebiasaan perang di darat, dan terakhir pasal 33 Konvensi Jenewa tentang tanggung jawab individu, hukuman kolektif, penjarahan dan pembalasan. Tiga pasal terakhir tadi dianggap dilanggar oleh Zionis Israel, karena secara bersamaan mereka sengaja melakukan tiga kejahatan perang. Mulai dari serangan yang merusak fasilitas seperti rumah sakit dan tempat ibadah, tidak memperhatikan hak-hak individu, dan memberi hukuman kolektif kepada warga sipil yang tidak bersalah. Anehnya, meski kejahatan Israel begitu jelas terjadi depan mata, tapi siapa sangka masih ada saja sekelompok orang yang membenarkan tentara Zionis melancarkan serangan. Akibatnya sampai memasuki hari ke-76 konflik di jalur Gaza, jumlah warga sipil yang meninggal sudah hampir mencapai angka 20.000 jiwa, tak kurang dari 50.000 orang luka-luka, dan 8.000 lebih dilaporkan hilang. Parahnya lagi, rata-rata korban yang meninggal luka-luka dan hilang, kebanyakan karena terkena reruntuhan bangunan yang dibombardir oleh Israel. Terkait bangunan yang hancur dan memakan banyak korban jiwa, Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza adalah satu di antara contoh kebrutalan Israel yang paling menyita perhatian dunia. Bagaimana tidak pada malam tanggal 17 Oktober tahun 2023 lalu, di saat semua orang yang ada di rumah sakit beristirahat, roket Israel tiba-tiba menghantam bangunan tersebut. Akibatnya serangan itu menjadi salah satu serangan paling mematikan sepanjang konflik Hamas-Israel, di mana dalam satu waktu sekitar kurang lebih 500 orang tewas, di mana kebanyakan dari korban tersebut adalah anak-anak dan wanita. Tak cukup sampai di situ, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza juga menyatakan jika jumlah korban yang dilaporkan belum termasuk korban yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan. Yang aneh, ketika hancurnya Rumah Sakit Baptis Al-Ahli ramai diberitakan, pihak Israel membantah jika roket itu ditembakkan oleh pasukannya. Namun setelah para ahli menelusuri siapa pemilik roket yang menghantam salah satu rumah sakit tertua di Gaza itu, ternyata Zionis Israel lah pelakunya. Selain itu, sebulan setelah tentara Zionis menghancurkan Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, tepatnya di tanggal 15 November tahun 2023, pasukan Zionis kembali menyerang Rumah Sakit Al-Shifa. Wartawan Al Jazeera bernama Abu Azum melaporkan bahwa bulldozer dan tank Israel memasuki kompleks rumah sakit, merusak dinding ruangan dan para dokter serta pekerja medis lainnya. Diinterogasi, meski dalam serangan tersebut tak memakan korban jiwa, akan tetapi pasukan Israel tetap menunjukkan kebrutalannya dengan menghancurkan gudang penyimpanan obat dan alat-alat kesehatan yang masih berfungsi. Yang tak masuk akal, tatkala pihak Israel dimintai alasan atas serangan yang dilakukan ke rumah sakit Al-Shifa, mereka justru berdalih jika rumah sakit itu digunakan sebagai tempat persembunyian pasukan Hamas. Tak ketinggalan juga Amerika Serikat
sebagai negara sekutu Israel, pemerintah negeri Paman Sam terus menyebar narasi bahwa Al-Shifa digunakan sebagai markas militer Hamas, namun alasan itu langsung dibantah oleh Direktur Jenderal Rumah Sakit Al-Shifa Mohamed Zakout. Dengan ini adalah rumah sakit sipil, tak ada anggota Hamas di dalamnya, tak ada aktivitas militer, yang ada hanya warga sipil yang beraktivitas di sekitar rumah sakit. Percaya atau tidak, selain 2 rumah sakit barusan, sudah ada ratusan bangunan, atau fasilitas umum yang dihancurkan oleh tentara Zionis. Jika dirinci sesuai dengan laporan data box, bangunan yang hancur itu terdiri dari 347 unit gedung sekolah, 126 gedung pemerintahan, 25 rumah sakit, 3 gereja, dan 110 masjid. Untuk masjid sendiri, beberapa waktu yang lalu, Zionis Israel baru saja menghancurkan sebuah masjid yang dibangun dari donasi masyarakat Indonesia, bernama Masjid Istiqlal di Gaza. Masjid Istiqlal Indonesia atau disebut Masjid Raya Gaza, berada di bagian kota Khan Younis. Masjid tersebut hancur imbas serangan pesawat tempur Israel, yang menyerang secara membabi buta, padahal bisa dibilang masjid yang baru diresmikan pada Februari tahun 2022 kemarin itu. Satu di antara tempat yang menjadi pusat aktivitas keagamaan warga Palestina, dengan luas bangunan 940 meter persegi, Masjid Istiqlal Indonesia bisa menampung 5.000 jemaah setiap harinya. Masjid tersebut juga membina ribuan penghafal Al-Quran. Bahkan sebelum hancur, masjid itu jugalah yang sering digunakan untuk melangsungkan salat jenazah. Sayangnya, menurut pengurus Masjid Istiqlal, seperti dikutip dari laman Yayasan Kasih Palestina, sangat sulit untuk menjaga bangunan utuh saat sekarang ini. Pengeboman tidak berhenti dan pesawat terbang sepanjang waktu di atas kepala kita. Kami hanya bisa tambah dan tambah. Mendengar kabar hancurnya Masjid Raya Gaza, tentu membawa perasaan yang begitu pilu, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi yang lebih memilukan, di bulan November kemarin Israel pernah menghancurkan 4 masjid, sekaligus hanya dalam waktu 2 jam, bahkan pada tanggal 7 Desember tahun 2023 sebuah masjid tua abad ke-13. Masjid yang bisa dibilang menjadi saksi bisu perjuangan dan penderitaan bangsa Palestina juga ikut hancur, karena serangan udara tentara Zionis laknatullah. Dalam serang terhadap masjid yang bernama Othman bin Koshar itu, kantor berita Palestina, yakni Wafa, hancurnya situs tertua di Palestina juga menelan korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan di sekitar masjid. Sebenarnya dari banyaknya fasilitas umum serta ibadah yang dihancurkan oleh tentara Zionis, semakin menunjukkan jika Israel tak pernah berani melawan pejuang Palestina secara langsung. Mereka hanya berani menghancurkan sekolah, rumah sakit, serta masjid, dan hanya bisa membunuh warga sipil yang tak bersalah. Terima tidak terima, tapi seperti itulah kondisi jalur Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Di suatu waktu kita mendukung kemerdekaan Palestina, namun di waktu yang bersamaan kita hanya terdiam, melihat puluhan bahkan ratusan nyawa manusia melayang tiap harinya. Saudaraku yang beriman, bagaimana tanggapan kalian setelah menyimak kekejaman Israel yang begitu tak manusiawi? Dan sebagai muslim, apa yang sebaiknya kita lakukan? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.